Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 108 bagian pertama. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i muqaddar sebab ada huruf dzal yang harokatnya fathah panjang. Maka dzal dipanjangkan 2 harokat. Dzalika ada hukum qalqalah sughra sebab ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara bacanya dipantulkan dal ini dengan pantulan yang kecil. Nah, hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i yaitu fathah panjang ya bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata pertama yaitu adna, sedangkan hamzahnya yang a pada kata kedua yaitu an. Maka nunnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Adna ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Maka cara baca nun sukunnya adalah dileburkan ke ya masuk ai disertai dengung. Jadi di sini kita tahan. Ya. Huruf hamzah salah satu sifatnya dari segi suara adalah suaranya tertahan, syiddah. Jadi saat kita tekan semakin tertahan suaranya. Ada hukum mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Cara membacanya huruf ta dipanjangkan 2 harokat. Kemudian ada hukum alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu shin. Cara membacanya alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada alif didahului harokat fathah. Maka cara bacanya ha dipanjangkan 2 harokat. Bisyahadati ala la hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab lam berharokat fathah panjang. Maka cara baca huruf lam dipanjangkan 2 harokat. Ala wajh. Kemudian ada hukum qalqalah sughra sebab ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka jim ini dipantulkan bacanya dengan pantulan yang kecil. Wajh. Ala wajhiha. Hukumnya adalah mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului harokat fathah terdapat pada kata pertama yaitu wajhiha, sedangkan hamzahnya a pada kata kedua yaitu au. Maka haknya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ala wajhiha au ada harfulin atau huruf lin sebab ada waw sukun didahului harokat fathah. Maka dibacanya lembut atau lunak. Au
Kha hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif didahului harokat fathah, maka huruf kha panjang 2 harokat. Au yakhafu, ketika berhenti di fu hukumnya adalah mad tabi'i, sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Walaupun ada alisnya, fu 2 harokat mad tabi'i, sebab tidak berhubungan dengan hamzah kalau berhenti. Nah, nanti kalau di wasol baru ya beda lagi hukumnya. Au yakhafu 2 harokat. Au yakhafu fu. Nah, ini baru. Kalau diteruskan hukumnya jadi mad jaiz munfasil, sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya waw sukun didahului harokat dhammah pada kata pertama yaitu yakhafu. Hamzahnya a pada kata keduaan, maka fu-nya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Au yakhafu ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung aqrab, ikhfa aqrab, karena nun sukun menghadapi huruf ta. Maka cara bacanya nunnya ini disamarkan disertai dengan dengungan ya. Dengungnya sedikit, samarnya banyak. Aturadda. Huruf ra dibaca secara tafkhim sebab ra berharokat fathah, maka dibacanya tebal. Aturadda ai ada harfulin, sebab ada ya sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut atau lunak. Aima ma hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif didahului harokat fathah, maka mimnya panjang 2 harokat. Aimanum. Selanjutnya ada hukum iqlab, sebab tanwin dhammah menghadapi huruf ba, maka bunyi tanwin diganti bunyi mim. Jadi tadinya aimanun jadi aimanum, jadi m ya, dan ditahan, dengungkan. Aimanum ba'da ai ada harfulin karena ya sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut. Aima ma mad tabi'i karena ada alif didahului harokat fathah, maka mim panjang 2 harokat. Aimanihim. Terakhir ada al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ya. Nama hukumnya apa, kemudian sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.